Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan saat ini, saya Reza Diva ingin mempresentasikan laporan KKN saya yang berjudul Perancangan Game Edukasi Visual Novel Story menggunakan RenPy berbasis Python. Di sini ada daftar isi dari bab 1 sampai dengan bab 5. Lalu di sini bab 1 yaitu latar belakang. Di sini minat belajar generasi muda semakin menurun akibat perkembangan teknologi yang lebih banyak digunakan untuk hiburan daripada edukasi. Kurangnya media pembelajaran yang interaktif dan menarik membuat siswa kehilangan minat dalam proses belajar. Game berbasis visual novel dapat menjadi solusi dengan menghadirkan pengalaman belajar yang menyenangkan dan interaktif. Pembatasan masalahnya yaitu game hanya dikembangkan untuk platform PC dan belum diadaptasi ke perangkat mobile. Tema cerita yang digunakan dalam game ini dibatasi pada edukasi moral dan lingkungan. Pengujian game dilakukan dalam skala kecil, terbatas pada siswa SMP 1 YWKA Manggarai sebagai responden. Fokus utama penelitian ini adalah pada efektivitas game sebagai alat pembelajaran, bukan aspek teknis pemrograman secara mendalam. Sini rumusan masalah satu yaitu bagaimana mengembangkan game edukasi berbasis visual novel menggunakan RenPy berbasis Python. Rumusan masalah 2 yaitu bagaimana cara menyusun cerita yang menarik, mendidik, dan relevan untuk generasi muda. Lalu rumusan masalah 3 bagaimana menguji efektivitas game sebagai media pembelajaran interaktif. Sini tujuan penelitian mengembangkan sebuah game edukasi berbasis visual novel yang dapat membantu siswa belajar dengan lebih menyenangkan, meningkatkan minat belajar siswa dengan menghadirkan elemen interaktif dalam pembelajaran, mengukur efektivitas penggunaan game edukasi sebagai sarana pembelajaran alternatif yang inovatif. Lalu di sini ada bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Di sini saya melakukan penelitian terdahulu di berbagai website. Penelitian terdahulu yaitu ada 4 ya, seperti berikut. Oke, selanjutnya kerangka pemikiran. Di sini kerangka pemikiran saya memiliki 5, yaitu ada identifikasi masalah, perancangan, implementasi, evaluasi, dan pengujian. Oke, selanjutnya untuk bab 3 yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang saya pakai adalah penelitian kualitatif dengan metode 4D atau bisa disebut define, design, develop, disseminate. Lalu teknik pengumpulan melalui studi pustaka, literatur terkait metode 4D, lalu observasi, mengamati bagaimana siswa SMP WK 1 Manggarai berinteraksi dengan game edukasi yang dikembangkan, lalu wawancara siswa atau murid SMP. Oke, di sini flowchart day cycle untuk game saya yaitu ada pagi, siang, sore. Di pagi, siang, sore itu nanti ada kuliah dan kuliah itu antara pagi, siang, atau sore, random di tiap day-nya. Lalu untuk belajar itu ada di semua pagi, siang, sore, mau pilih di mana. Dan dialog juga sama bisa pagi, siang, sore. Jadi untuk flowchart ini menunjukkan kalau di satu day ini saya memiliki pagi, siang, sore, dan pada malam harinya dia akan otomatis tidur, lalu setelah tidur lanjut ke day 2. Seperti itu. Oke, lalu selanjutnya di sini ada flowchart dialog dan minigame. Untuk dialog sendiri di sini untuk dialog dengan NPC, kalau misalkan jawaban pertanyaannya benar, nanti emosi NPC akan mengurang, tidak marah karena nanti kalau emosinya tinggi nanti akan game over atau mengulang kembali seperti itu. Lalu untuk mini game memilih kosakata. Jadi kalau misalkan kosakatanya benar nanti akan mendapatkan stamina atau kepintaran gitu. Kalau tidak akan diulang-ulang terus sampai berhasil. Jadi tidak ada namanya gagal dan mengurang sesuatu gitu tidak. Oke, untuk hasil penelitian di sini requirement device-nya termasuk rendah. Jadi untuk semua laptop zaman sekarang seharusnya bisa mengakses game Renpai ini. Lalu usulan pengembangan game, alur cerita dalam game penyusung tema perubahan iklim sehingga tidak hanya memberikan hiburan tetapi juga mengedukasi siswa tentang isu lingkungan yang relevan dengan kehidupan mereka. Pemrograman dilakukan menggunakan Renpai yang memungkinkan pembuatan narasi interaktif dengan berbagai opsi pilihan yang mempengaruhi alur cerita. Lalu di sini ada usulan tampilan antarmuka, yaitu main menu. Di sini ada mulai muat pengaturan tentang bantuan keluar. Lalu ada pengaturan di sini ada tampilan, lompati, volume musik, suara, dan vokal. Lalu di sini ada dialog dengan NPC. Di sini dialog NPC-nya seperti ini. Lalu mini game yang memakai drop and drag. Oke, di sini bab 5 simpulan dan saran. Sini simpulannya, metode penelitian yang digunakan menunjukkan bahwa game ini dapat menjadi alternatif yang efektif dalam proses pembelajaran. Penggunaan RenPy sebagai game engine terbukti ramah terhadap perangkat ringan serta tidak memerlukan banyak ruang penyimpanan. Lalu saran, materi edukasi dalam game yang dapat diperluas atau dibuat lebih interaktif dengan menambahkan lebih banyak preferensi seperti animasi dan lebih banyak kuis.
Lalu implementasi pada platform mobile akan memperluas jangkauan pengguna. Lalu penelitian lanjut dapat dilakukan dengan skala yang lebih luas untuk mengukur efektivitasnya dalam berbagai mata pelajaran dan kelompok usia yang berbeda. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.